Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bunda? Sehat ya? Saya doakan Bunda di sana yang lagi promil juga seperti Sasa, sehat selalu dan akan disegerakan program hamilnya. Jadi di video kali ini memang agak lama uploadnya karena belakangan ini Sasa lagi sibuk. Nah, sekarang Sasa akan membahas mengenai Q&A seputar pertespekan. Mungkin ini menjadi video yang terakhir saya membahas tentang pertespekan ini. Nah, karena untuk kedepannya ini Sasa mau ngebahas tentang promil pribadi Sasa yang kelanjutannya. Karena kan kemarin habis treatment melancarkan siklus head ya. Kemudian Sasa baru mau fokus ke promilnya. Sehingga untuk yang tespek saya rasa udah cukup banyak. Sehingga mungkin video Q&A seputar pertespekan ini menjadi video yang terakhir untuk menjelaskan mengenai tespek. Nah, jadi di sini Sasa udah print ya pertanyaan-pertanyaannya biar mudah. Kemudian sebelumnya Sasa mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe dan sudah follow Instagram Sasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam kenal. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe juga silakan di subscribe tombol di bawah ini. Salam kenal ya. Kita akan menjadi teman. Kita yuk berjuang bersama di pejuang garis 2 ini, di promil kita ini yang sehat. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, teman-teman bisa cek deh video saya sebelum-sebelumnya mengenai pertespekan, karena alhamdulillah ya saya ini tertarik sekali membahas pertespekan ini karena dengan adanya video ini, dengan adanya edukasi, teman-teman tuh jadinya nggak yang galau terus kemudian jadi banyak pengetahuan lah ya untuk pertespekan. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya yang pertama kali ini akan membacakan pertanyaan dari Dapur Senin Kamis ini ya. Dapur Senin Kamis. Adakah pasien yang dinyatakan positif setelah USG atau dan lain-lain dengan masalah di atas? Tespek 2 garis berjauhan karena mungkin ada kesalahan produksi. Tespek sehingga terjadi seperti itu. Semoga dijawab karena aku mengalami tespek demikian, berharap setelah beli tespek lagi positif 2 garis sejajar tidak berjauhan. Nah, sebetulnya dari pertanyaan ini ya, dari video saya yang ini, yang di atas ini, itu Sasa udah ngejelasin pertama yang dianggap positif, dan kedua yang di akhir video itu Sasa menunjukkan contoh tespek yang positif. Jadi di situ sebetulnya menurut Sasa loh ya, tapi ternyata harapan saya itu melenceng lah, maksudnya nggak sama lah ya. Harapan saya paham dengan video itu, ternyata masih banyak yang nggak paham. Padahal di situ sudah Sasa beri contohnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, selama ini Sasa belum pernah ketika ada yang sharing, karena kan awalnya Sasa bikin video itu tuh apa ya, bener-bener banyak gitu loh yang mengira tespeknya positif, padahal di situ itu bukan positif, tespeknya negatif, hanya saja terlihat garis evaporasi di contoh tespek seperti ini ya. Ini ada contoh tespek yang mungkin dimaksud Bunda seperti Bunda ini yang pertanyaan dari Dapur Senin Kamis ini. Jadi itu bukan untuk dipermasalahkan ya sebetulnya untuk hal seperti itu. Kalau Sasa bilang kesalahan produksi, nggak mungkin lah ya. Karena yang pada akhirnya tespek itu akurat gitu loh, negatif. Maksudnya kalau kesalahan produksi bisa jadi hasil yang seperti itu ternyata waktu di USG positif. Tapi sementara ini belum ada yang sharing ke Sasa kemudian, Kak ternyata aku hamil, kakak salah, alhamdulillah nggak ada. Nah terus kemudian yang paling banyak itu dia mengira dirinya positif. Kemudian saya bilang negatif, itu memang saya juga agak berat ya jawabnya, tapi alhamdulillah dia selama ini kebanyakan orang, iya Kak ternyata saya negatif gitu ya. Itu saya jawabnya itu kurang lebih seperti itu aja karena masih ada banyak pertanyaan lagi. Nah ini untuk yang kedua mungkin agak nyambung dari kecurigaan teman-teman yang tentang tespek ini, ada pertanyaan kedua ya. Sehingga saya ini yang paling saya takutkan adalah ketika teman-teman melihat video saya yang itu kemudian nggak yakin gitu loh dengan apa yang saya jabarkan gitu. Meskipun nantinya saya mungkin namanya juga manusia ya, saya berharapnya tapi tidak, karena
Harapan saya ini benar-benar membantu teman-teman pejuang garis 2 di sana itu biar nggak galau gitu loh melihat hasil test packnya, biar pinter, biar tahu gitu loh ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan kedua dari Kak Atna Agustina. Kak, maaf, aku begitu bun, kata mbakku positif, pas dicek beneran hamil. Nah, ini menurut saya pertanyaannya lumayan ambigu karena seperti itu yang mana? Karena di video saya itu pertama membahas test pack yang dikira positif, kemudian akhirnya di akhir-akhir video yang ini saya menjelaskan test pack yang positif beneran gitu loh ya. Nah, sehingga saya di situ menjawab pertanyaannya itu dengan jelas bahwa yang mana saya tanyakan dulu gitu ya. Nah, terus kalau memang Bunda mengalami yang berjauhan terus positif, saya perlu tanya lagi di situ, apakah tes waktu yang pertama kali berjauhan itu sudah masuk telat haid? Kemudian apakah yang positif itu terjadinya jaraknya 1 hari gitu ya? Maksudnya yang berjauhan. Saya di sini tuh benar-benar yakin sekali dengan video saya yang waktu itu. Tes pack garis berjauhan itu saya mengistilahkan aja dari mereka yang menganggap itu garis berjauhan. Padahal yang dimaksud garis itu sebetulnya yang ada di dalam plastiknya. Jadi itu bukan garis menurut saya ya. Ya memang menurut mungkin pihak test packnya juga itu bukan garis. Karena sudah areanya sendiri setelah plastik dan setelah gagang biru. Saya sampai membuatkan video simulasi test pack yang besar itu. Di situ sampai saya jelaskan detail. Ternyata juga masih banyak yang belum paham gitu ya tentang test pack. Bahkan yang udah nonton video saya semuanya itu, ternyata masih meragukan gitu loh, masih DM saya, masih menanyakan hasil test packnya. Di sini terlihat sekali kan ternyata banyak bunda di sana itu yang benar-benar kayak berharap, galau dengan penantiannya yang selama ini udah mungkin bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun mungkin seperti itu ya. Nah kemudian saya lanjut ke pertanyaan ketiga yang ini hampir sama. Dari video saya yang ini itu hanya ada 2 pertanyaan yang ambigu ya, yang intinya menyatakan dia hamil atau positif. Padahal video saya waktu itu mengira menjelaskan tentang garis 2 berjauhan ini adalah negatif karena ini adalah garis salah paham menurut saya. Kemudian saya bacakan dari Merilina. Aku udah tes tapi sama kayak yang di atas bunda. Nah ini saya bingung karena di atas ini di atas yang mana? Yang pertama atau yang akhir? Karena yang pertama ini test pack berjauhan saya sampai ini ya bener-bener mau ngejelasin detail gitu ya tentang test pack ini. Tapi alhamdulillah positif. Semoga sehat terus janinku, anak kedua sekarang bahagia sekali. Alhamdulillah, selamat buat Bunda Merilina yang udah positif. Kemudian melihat test pack saya ini, semoga buat bunda-bunda yang melihat video saya yang di atas ini nggak salah paham dengan setelah membaca komentar ini ya. Saya harap bunda di sana yakin dengan penjelasan saya karena ada 2 dan semoga saja bunda 2 orang, Kak Mary dan Kak siapa tadi ya intinya itu mengira test pack atau menjawab test pack positifnya ini dengan contoh saya yang di akhir-akhir video ya. Oke, biar saya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini saya mau ngejelasin dulu ya. Kenapa sih saya yakin kalau test pack itu negatif? Karena itu gini loh, dari kebanyakan orang yang mengira itu positif, mereka itu selalu membuka plastiknya masalahnya. Dan dari test pack mereka yang mereka mengira itu positif, ya itu biasanya di deket max banyak sekali pertanyaan yang menanyakan, kok test pack aku tuh garis satunya tuh di deket max, gimana itu positif atau negatif? Saya selalu bilang kirimkan ke DM, akhirnya saya udah tahu, walah ini kah. Dan itu memang yang paling banyak dikirimkan ke saya, sehingga mereka itu mengira itu garis dan mereka selalu ngebuka itu. Nah, ketika ada juga yang saya suruh ngebuka test packnya, coba ada dibuka plastiknya, pasti itu akan malah terlihat garis nyata seperti garis kontrol gitu ya bunda. Jadi saya tekankan di sini untuk test pack tidak perlu dibuka pertama, apalagi gagangnya itu sampai dibuka juga itu nggak perlu, karena ada loh kejadian yang sampai plastiknya ini dibuka dan gagangnya ini juga dibuka. Saking penasarannya ada kemerah-kemerahan ini yang di area-area yang tidak perlu dibaca. Jadi ini yang saya maksud adalah kemerahan atau garis evaporasi yang disebabkan oleh bahan kimia dari test pack itu sendiri ya.
Oke, saya akan lanjut membaca pertanyaan dari ini saya random aja biar nggak ini. Pertanyaan yang ketiga, Kak mau nanya ya, saya kan terakhir haid tanggal 23 Juli sampai 30. Nah, tanggal 24 Juli saya menikah, selesai haid saya minum pil KB. Cuma sekali dan langsung berhubungan. Pas tanggal 25 Agustus kemarin keluar kecoklatan kurang lebih 5 hari. Biasanya kalau kecoklatan 5 hari saya juga waktu itu beberapa bulan yang lalu ya, itu saya juga haid. Itu termasuk haid ya. Meskipun coklat termasuk haid karena di sini di deskripsinya ini 5 hari. Jadi, kemudian sampai sekarang belum keluar haid. Padahal pas awal September kemarin saya tes hasilnya negatif. Kira-kira kenapa ya Kak? Apa kecoklatan itu darah haid juga jadi begitu? Gara-gara saya minum pil KB sekali Kak, hari ini saya tes pakai Tespek One Med, hasilnya garis 2 tapi perjuangan seperti di video. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Lengkap sudah gitu loh. Kemarin kan banyak nih bunda-bunda pasti udah banyak yang tahu ya kalau tanda kehamilan itu flek, kecoklatan, kemudian sakit ini itu atau payudarnya nyeri atau mual dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali yang akhirnya bingung. Banyak sekali yang akhirnya berharap Tespeknya positif sehingga sampai yang benar-benar dilihat, sampai di center, iya nggak, iya kan, sampai di center, sampai dibuka plastiknya seperti yang saya jelaskan. Nah, ini saya akan menjelaskan satu-satu dulu ya. Di sini tertera bahwa dia sudah minum pil KB cuman sekali. Nah, ini sebetulnya agak ambigu juga. Sekali ini satu siklus apa satu pil kemudian berhenti, atau satu siklus kemudian langsung berhubungan? Itu di sini saya kurang jelas ya penjelasannya. Terus kalau saya lihat dari sini, meskipun Anda minum satu ataupun satu siklus, dari riwayat haidnya kecoklatan ini memang ada pengaruh dari pil KB. Ini bisa saya katakan pengaruh dari pil KB karena dari pengalaman saya demikian. Kemudian sampai sekarang belum keluar haid, padahal awal September saya Tespek negatif. Jadi gini. Jadi mungkin kakak ini Tespek sudah telat haid ya, kemudian ternyata masih negatif. Jadi banyak banget juga yang teman-teman mengira bahwa telat haid itu selalu kehamilan, padahal enggak ya. Apalagi di sini riwayatnya setelah terjadinya atau setelah konsumsi pil KB. Ini sangat memungkinkan sekali kalau haid Anda bisa terganggu. Bisa jadi terlalu cepat haid, bisa terlalu lama haid, yang kemudian hari bisa juga perubahan warna haid dan volume haid bisa jadi lebih sedikit, ada juga bisa jadi lebih banyak, ada bisa yang setelah merah jadi coklat, ada yang coklat terus kemudian merah. Itu memang benar-benar pengaruh dari hormon ya. Nah itu, jadi tubuh kita ini benar-benar dipengaruhi hormon. Bahkan kita mengeluarkan atau tidak mengeluarkan haid pun itu pengaruhnya juga dari hormon ya. Nah kemudian untuk dia yang jawab, hari ini saya tes pakai One Med, hasilnya garis 2 tapi berjauhan seperti di video. Jadi jawabannya saya yakin itu masih negatif. Tapi seyakin-yakinnya saya menjawab negatif dari yang dimaksud video berjauhan ini, saya selalu akan membantu mereka coba dikirimkan di DM gitu ya, di Instagram saya. Jadi buat teman-teman juga yang masih ragu dengan hasil Tespeknya, teman-teman bisa DM ke saya akan coba bantu baca karena video ini adalah video yang terakhir. Nah, nanti mungkin kalau pertanyaan-pertanyaannya sangat mudah, saya coba suruh tonton dulu video-video saya, itu saya sudah menjelaskan beberapa kali tentang Tespek ini dengan jelas ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Kak Fitri Yuliana. Kak, hari ini aku juga ngalamin itu. Tespeknya berjauhan sama banget kayak yang kakak jelaskan. Tapi anehnya aku itu udah telat 6 hari. Gimana kak ya? Ini lanjutan dari pertanyaan itu ya, nyambung ya. Ternyata Tespek itu benar-benar sebetulnya mudah gitu loh ya. Nah jadi Tespek berjauh ini saya katakan lagi adalah negatif bunda gitu ya. Dan telat haid itu tidak berujung hamil. Karena telatnya masih 6 hari. Kalau saya pribadi itu masih akan Tespek sampai hari ke-14 itu saya kasih patokan yang sekiranya Anda masih punya harapan atau masih punya kemungkinan untuk kehamilan. Karena kan bisa jadi kadar HCG Anda tidak terdeteksi di hari ke-6 telat haid. Nah, kemudian untuk teman-teman yang udah telat 6 hari tapi Tespeknya masih negatif,
nanti test pack lagi deh di 6 hari kemudian atau 7 hari kemudian. Gimana itu, masih negatif nggak? Kemudian kalau masih negatif di hari ke-14 misalnya, telat ke-14, kalau memang masih teman-teman masih telat haid, teman-teman masih bisa test pack ya berkala. Kalau memang teman-teman dengan catatan masih rutin berhubungan dengan suami tuh dan masih telat sudah lebih dari 2 minggu, teman-teman harus masih tetap tes berkala di 7 hari atau 5 sampai 7 hari tetap test pack menggunakan test pack gitu ya tentunya. Pilih aja test pack yang murah, insya Allah saya yakin One Med itu sudah cukup bagus ya. Tapi teman-teman kalau punya rezeki lebih ya bisa beli test pack yang lebih bagus tentunya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Alvina, kakak saya pagi test pack merek steril hasilnya garis 2 samar, tapi siangnya saya masih penasaran. Saya coba lagi pakai One Med, tapi kok garisnya 1 ya kak. Nah di sini coba deh perhatikan dari pertanyaan ini apa yang membuat kurang pas gitu ya. Nah pagi hari dan siang hari itu mungkin berbeda ya. Di sini ambigu juga. Saya makanya kalau seperti ini coba deh DM ke saya. Jadi terus ngirimkan progres dari hasil test packnya, saya akan coba bantu gitu ya. Saya akan jawab nggak terlalu panjang untuk pertanyaan ini. Yang pertama, yang ini kan saya nggak tahu ini yang pertama ini garis 2 samar ini garis 2-nya itu seperti apa? Apakah memang garis 2-nya itu benar-benar di areanya atau garis 2 berjauhan ya? Kemudian yang membuat siangnya itu juga otomatis ikut negatif. Dan di sini yang saya salahkan adalah mereka mengetesnya itu siang hari. Padahal kalau test pack itu akuratnya yang pagi ya. Kemudian ada waktu untuk pembacaannya tidak lebih dari 10 menit. Nah itu kurang lebih untuk test pack yang seperti itu. Nah kemudian saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bun mau tanya ya. Saya pakai test pack One Med, tapi pas dicelup 30 detik saya angkat tapi warna merahnya nggak naik. Tapi setelah saya diamkan kira-kira sekitar setengah jam baru kelihatan hasil ada garis samarnya gitu, valid nggak gitu ya. Jadi di sini saya sendiri ya untuk pencelupan test pack ini tuh di sini kan ada yang menyatakan nggak naik. Ini saya juga bingung, nggak naik itu yang gimana gitu loh. Apakah yang urinnya setelah ini tuh cuma separuh terus ditunggu bener-bener naik atau gimana, atau nggak naik itu nggak naik, nggak muncul garisnya, ini masih agak bingung. Karena memang ya inilah ya kekurangan dari komentar di YouTube. Makanya ya nggak apa-apa komentar, kemudian saya akan mempersilahkan Anda untuk DM ke Instagram saya jika memang pertanyaannya itu kurang bisa saya jelaskan di komentar YouTube ya. Kalau saya pribadi gini ya, kalau saya test pack itu saya celupkan sampai benar-benar naik dulu urinnya, kemudian saya baca tidak lebih dari 10 menit gitu ya. Biasanya itu akan keluar garisnya. Nah, kalau di sini saya bisa bilang hasilnya itu kurang valid karena pembacaannya lebih dari 10 menit. Nah di sini saya juga pasti penasaran juga dong ya. Pasti kalau ada komentar seperti ini, pasti saya akan menyarankan Anda untuk DM ke saya hasil yang 30 menit itu. Saya pasti penasaran nih, kok bisa ya? Kok tiba-tiba garis 2 padahal udah 30 menit, ya kan? Padahal kan kalau test pack itu udah dicelup ya udah nggak mungkin yang tiba-tiba keluar karena biasanya kan yaitu test pack sendiri, pihak test pack sendiri itu menyarankan untuk tidak membaca test pack itu lebih dari 10 menit. Gitu ya. Saya lanjut ke pertanyaan Kak Febriana Vivo. Aku juga bingung nih, masa aku pakai test pack yang satu lurus gitu, satunya memanjang. Nah ini sebetulnya saya udah kayak nyambung gitu ya dari pertanyaan ini. Maksudnya kan test pack itu panjang gitu kan gini. Mungkin yang biasanya kan garisnya begini, atau mungkin garisnya satu begini, yang satunya begini. Nah ini karena saya juga pernah nyuruh tuh ya, yang saya pernah juga cerita gitu di video-video saya yang tentang test pack itu, kakak saya itu pernah kan kakak saya belum memiliki keturunan dan ternyata belum pernah test pack selama ini. Itu pernah test pack dan waktu keluar kok gini hasilnya sampean tadi tuh, kakak tadi tuh nyelupnya gimana ya, ternyata salah gitu, intinya penggunaannya salah sehingga menimbulkan garis yang seperti ini, garis yang horizontal. Padahal seharusnya kalau test pack kan bacanya gini ya, itu garisnya kan begini, 1 atau 2 gitu ya, itu kan garis vertikal. Nah kalau dari yang seperti ini maka saya akan bilang kalau itu invalid. Coba aja test pack lagi dengan cara yang benar, waktu yang benar gitu ya, pembacaan yang benar. Jadi untuk test pack hasilnya ada yang lurus itu
jelas atau tidak, test pack lagi. Entah itu test packnya yang rusak atau Anda yang salah menggunakannya, test pack lagi ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Bunda Lili. Sebentar, saya mau kasih ini dulu. Nah, 6, 7. Pertanyaan Bunda Lili. Bun, kalau misal ada garis 2 tapi garing yang di test line atau garis ya, itu mungkin garis yang di test line lebih cerah sedangkan di kontrol masih samar, kira-kira positif nggak ya? Biasanya kan yang jelas di garis kontrol dan yang samar di garis line. Nah, Bunda coba perhatikan dulu gambar di samping ini ya. Jadi saya patokan itu dari pembacaan test pack itu dari gambar ini dari dulu dan juga pengalaman saya ya. Karena saya kan juga pejuang garis 2, jadi saya itu kayak udah banyak test pack, saya juga penasarannya itu sama kayak bunda-bunda yang lagi program hamil dan belum dapat. Tapi alhamdulillah selama saya program hamil atau selama saya test pack itu saya nggak pernah membuka plastik dan membuka gagang birunya. Itu aja ya. Intinya kalau sampai Anda membuka plastik dan gagang birunya itu saya salahkan 100%. Kemudian untuk pertanyaan seperti ini, saya sudah ini ya, coba diamati dulu. Saya juga sudah membuatkan video yang ini, simulasi test pack jumbo ini, biar paham. Nah, kalau memang garisnya itu, saya jelaskan dulu untuk pertanyaan seperti ini. Kalau Bunda mendapati garis yang seperti ini, saya bisa memastikan Bunda ini benar-benar hamil atau positif hamil, valid. Tapi dengan catatan areanya sudah benar, tidak berjauhan atau yang maksud Anda itu yang di plastik itu, deket max itu. Kemudian Bunda test packnya telat haid, di saat telat haid ya. Kemudian Bunda punya suami yang pertama, karena ternyata selama di lapangan ini, saya juga mendapati orang yang belum menikah dan gak berhubungan, tapi dia itu mengkhawatirkan hasil test packnya. Kemudian Bunda HB rutin. Ya, punya suami kalau nggak HB rutin atau nggak HB itu juga saya pertanyakan kenapa khawatir dengan hasil test packnya. Ada juga yang seperti itu karena terus saya tanya kenapa kok khawatir, ternyata jawabannya mau nunda dulu atau apa, entah emang belum hamil terus ngakunya hamil, saya juga nggak paham ya itu. Nah kemudian untuk hasil seperti ini, coba deh Bunda yang pertanyaan seperti ini, kenapa garis kontrol ini lebih samar atau kenapa garis tesnya ini yang lebih pekat daripada garis kontrol, bisa lihat di video saya yang simulasi test pack, atau saya jawab di sini bahwa itu positif hamil dengan catatan bla 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 bla, masih panjang. Dengan seperti ini Bunda bisa langsung DM ke saya hasil test packnya ya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan Kak Baik Mirayana. Kalau begini gimana? Saya tes 11 hari. Saya tes 11 hari setelah haid. 11 hari setelah haid. Hasilnya garis 2 terang. Berdekatan. Ya, berdekatan ini saya juga perlu memastikan nih berdekatan yang gimana? Berdekatan yang terlalu dekat atau benar-benar berdekatan yang normal sesuai contoh-contoh atau sesuainya test pack positif ya. Kemudian saya tes kembali, hasilnya garis 1. Tidak ada yang samar dan tidak ada darah yang keluar, itu bagaimana? Jadi maksudnya begini, dia ini nggak haid intinya, nggak ada darah yang keluar ini maksudnya dia itu nggak haid. Dia mengira hamil karena yang test pack pertama itu yang 11 hari setelah haid hasilnya garis 2 terang. Nah di sini ya kalau bisa saya jelaskan, 11 hari setelah haid itu nggak bisa untuk test pack. Kita aja minimal test pack itu harusnya telat 1. Dan kalau 11 hari setelah haid, otomatis anggap saja haidnya 5 hari. Itu masih siklus keberapa? 11 tambah 5 masih siklus ke-16. Padahal normalnya orang haid itu kan siklusnya 28 ya minimal ya, atau 21 hari lah. Saya bisa mengatakan kalau test pack yang pertama itu jawabannya adalah invalid. Atau memang garis 2 terang ini gimana? Makanya kalau hasil yang seperti ini saya perlu menanyakan lebih detail. Jadi coba deh bunda-bunda yang mendapati permasalahan seperti ini, DM saja langsung ke saya ya dengan mengasih foto test packnya. Kemudian ini saya akan bahas sedikit lagi ya. Garis 2 terang. Kalau begini 11 setelah haid. Nah, kalau memang benar-benar waktu itu saya dikirimkan mungkin garisnya benar-benar positif seperti test pack yang positif, saya perlu tanya, haid yang terakhir itu gimana? Berapa hari? Darahnya warna apa? Coklat nggak? Atau flek? Atau gimana? Tapi kalau memang dia mengatakan, iya saya berdarah, gini.
Nah, itu masih banyak kemungkinan. Siapa tahu yang kemarin itu sebelum keluarnya darah itu bunda hamil, kemudian keluar darah itu adalah tanda keguguran atau gimana ya. Ini saya nggak nakut-nakutin, maaf ya, saya nggak nakut-nakutin karena di sini tuh bener-bener ambigu. Karena saya ya kasihan gitu loh ya, buat bunda yang ternyata taunya nggak tahu kalau hamil, kemudian eh, haid atau ada keluar darah, mengira itu darah haid, kemudian tes pack positif, ya jelas karena mungkin itu sisa-sisa HCG ya. Kemudian waktu beberapa hari kemudian tes pack itu negatif, ya mungkin HCG-nya sudah turun. Nah terus kalau memang bunda itu nggak hamil ya, ini saya mengomongkan ada perkiraan yang seperti itu juga. Terus misalkan bunda ini ternyata nggak hamil, terus tes packnya positif, bisa jadi, ini bisa jadi ya, saat itu bunda mengalami masa subur. Tapi dengan catatan ya, tapi tes pack ini nggak bisa mendeteksi masa subur loh ya. Terus kemudian ataukah bisa jadi bunda ini mengkonsumsi obat kesuburan, ataukah mengkonsumsi obat-obat lainnya, ataupun kesalahan dalam penggunaan tes pack. Jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan untuk pertanyaan seperti ini. Nah, coba kita akan langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, karena pertanyaan ini sangat panjang nanti jika saya menjelaskan ini itu sampai detail ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Puspa Puspita. Nah, di sini sudah 5 harian ini mual terus. Nah, ini nih. Yang seperti ini juga paling banyak di DM-kan ke saya. Mereka menyebutkan bahwa ini itu mengalami gejala ini itu dan lain sebagainya, intinya yang mengarah ke kehamilan. Padahal banyak juga yang enggak, ada juga yang iya, tapi yang kebanyakan mengalami ini tapi enggak hamil. Ya, kita bacakan pertanyaan dulu. Sudah 5 harian ini mual, terus kalau nggak lagi kerja suka pusing ya, begawe itu kerja, tiba-tiba tapi cuma sebentar, payudara juga kayak ngerasa agak isian gitu, daerah areolanya juga hitam, terus sakit banget kalau kesenggol, di pinggirnya juga kayak ada bintik-bintiknya gitu. Tapi tadi saya tes pack masih negatif, namun memang belum telat haid juga sih, tapi kenapa tanda-tandanya meresahkan ya. Nah, begini ya, saya jawab satu-satu dulu karena pertanyaannya ini lumayan ada beberapa. Saya jawab dulu mengenai keluhannya. Di sini dijelaskan bener-bener. Ini kelihatan banget ya kalau dia itu udah kayak pejuang garis 2 yang sejati. Karena bener-bener memperhatikan payudaranya. Padahal kalau gini ya, saya oke, entar. Saya bingung karena pertanyaan ini banyak. Pusing, terus mual, payudara sakit, satu bisa jadi tanda kehamilan, bisa jadi tanda mau haid. Karena saya juga kalau mau haid pernah mengalami hal yang seperti ini. Terus kemudian saya dulu sebelum menikah ataupun belakangan ini itu, dulu saya belum menikah mengalami hal seperti ini, saya mengiranya ya masuk angin. Tapi kenapa setelah saya menikah, saya mengalami hal ini, pikiran saya ya hamil gitu loh ya. Nah kemudian untuk tapi saya tes pack masih negatif. Oke, ya berarti memang negatif. Tapi bunda ini bilang, namun memang belum telat haid juga sih. Nah ini salahnya di sini. Saya selalu, sebenarnya nggak salah ya, nggak salah 100%. Saya selalu menyarankan untuk tes pack itu minimal telat 1, bunda, please. Makanya saya sampai kasih kasih aturan-aturan DM ke saya. 1, udah nikah. Kedua, tes packnya atau tes pack yang dikirimkan ke saya itu adalah tes pack telat minimal 1 hari. Nah itu ya. Kemudian tapi kenapa tanda-tandanya meresahkan? Jadi begini, saya rasa untuk tanda-tanda yang seperti itu normal jika memang bunda itu mau hamil. Jangan dianggap itu resah, nikmati saja dong. Buat bunda yang lagi promil, nikmati ya. Kemudian kalau memang akhirnya tes packnya itu negatif, waktu emang udah telat haid ternyata negatif, tolong dinikmati aja. Terus kemudian ketika kita mengalami gejala-gejala seperti ini, sekiranya itu tidak mengganggu aktivitas kita, yang nggak bener-bener dibuat jalan sampai sakit gitu ya, terus kemudian yang mualnya itu sampai muntah-muntah berhari-hari, atau pagi muntah, siang muntah itu, ya silakan periksakan diri. Atau kalau enggak, kalau saya menjadi bunda ini, saya akan minum wedang jahe anget-anget, saya relax. Saya kasih minyak-minyak aromaterapi, saya dengarkan musik itu biar saya relax, saya mengurangi gejala ini. Kemudian untuk pusing, saya mungkin akan kompres bagian yang sakit, pusing atau di perut, saya akan kompres bagian-bagian yang sakit. Kurang lebih itu sambil menunggu telat haidnya gitu. Nggak melulu kita yang harus apa-apa periksa gitu ya.
Tapi kalau memang kita udah dapet positif, test pack yang positif di barang itu ya kita wajib periksa gitu ya. Tapi kalau untuk hal seperti ini kan sepele ya, jadi bunda-bunda harus tahu biar kita itu lebih irit aja. Kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kurang sedikit. Kak, istri saya kok pas test pack nggak ada garis ya. Ini sudah saya pastikan dengan deskripsi yang seperti ini saya akan langsung bilang invalid, nggak perlu DM kalau nggak ada garis invalid ya. Normalnya orang yang test pack pasti keluar garisnya satu ya, bukan nggak ada garisnya. Apalagi garisnya itu bukan begini tapi begini, itu langsung saya jawab invalid tanpa dia kirimkan ke DM. Lanjut. Ini sama ya Kak Puspa Puspita komentar lagi di channel YouTube saya untuk yang kedua kalinya. Kak, kalau garis duanya ada di atas garis kontrol itu gimana ya? Tapi dia adanya di atas busanya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nggak perlu mengkhawatirkan yang ada di busa deh. Asalkan Anda ini tesnya sudah telat haid, kemudian nanti tes lagi deh nanti ya. Kalau memang garisnya itu satu, nggak sama dengan yang ada di busa ya, memang test pack itu kan nggak selalu sama, pastinya kan produksinya juga dia terus terus ada pembaruan, maksudnya ada pembaruan ini nggak mungkin bikin itu langsung berapa juta test pack, itu kan kayaknya nggak mungkin. Kalau memang mungkin, ya kan test pack itu setiap hari pasti laku, dan apotek-apotek ini kan banyak yang jual test pack, jadi sejuta pun keluar itu mungkin. Nah, dari test pack yang seperti ini bisa saya katakan itu hanya garis evaporasi atau kemerahan dari bahan kimianya saja. Makanya di situ dibatasi busa. Nah, jadi kalau ada busanya seperti itu kemudian kemerahan itu sangat wajar sekali, karena kan untuk dia menciptakan test pack yang ada merah-merahnya itu kan juga ada bahan-bahan yang bisa bikin dia merah gitu. Iya nggak sih? Kita logika aja gitu ya. Karena saya di sini ingin membantu sekali buat bunda-bunda itu nggak mempermasalahkan banget tentang hasil test pack-nya. Nah, kemudian saya akan lanjut bacakan pertanyaannya karena video ini benar-benar video yang saya harapkan terakhir untuk membahas pertespek-an di channel YouTube saya. Karena untuk ke depan saya udah mulai fokus ya ke program hamil pribadi saya biar nanti enggak amburadul gitu, ya. Kenapa saya lanjut pertanyaannya? Kenapa hasil tes saya garis kedua buram juga? Nah, di sini sudah dari deskripsinya saya akan menyarankan untuk tes pack-nya ini dengan benar. Perhatikan urinnya. Kalau urinnya mungkin encer, terlalu bening karena malam harinya itu banyak minum, bisa jadi itu tes pack-nya buram keduanya itu bisa jadi itu. Kemudian salah penggunaan juga bisa jadi. Kemudian apalagi ya? Tes pack-nya nggak pagi hari itu juga bisa jadi. Jadi di sini kalau hasil yang seperti ini saya perlu menanyakan hal yang lebih dalam lagi. Apakah tes pack-nya udah benar dan lain sebagainya ya. Tapi kalau buram meskipun satu ya nggak apa-apa, nggak perlu dikhawatirkan negatif gitu aja. Kemudian, garis kedua ya. Garis keduanya buram juga. Berarti ada dua garis ya. Ini saya juga nggak tahu seperti apa karena kan di video saya ini membahas tentang dua garis berjauhan juga. Saya perlu tahu test pack-nya di DM ya. Kalau memang hamil ya berarti nggak apa-apa. Test pack lagi aja waktu urinnya kental. Saya lanjut ke pertanyaan Gusti Faras. Kalau test pack garis 3 kenapa ya dok? Mohon jawab. Oh iya teman-teman, jangan panggil saya dokter ya. Karena saya bukan dokter, saya bukan bidan. Nah, kalau saya mau ngejawab pertanyaan seperti ini, biasanya saya akan langsung jawab ini invalid tanpa mengirimkan test pack-nya. Karena pada dasarnya test pack itu hanya garis 2 saja batasnya. Terus hanya ada 2 macam garis saja, garis kontrol dan garis tes. 1 garis dan 2 garis, nggak ada garis 3, nggak ada garis yang vertikal. Nggak ada garis yang horizontal, adanya garis seperti ini. Kalau kita bacanya gini, adanya garisnya begini, nggak ada yang gini. Nggak ada garis 3, ya, oke? Nggak ada garis 4 juga, intinya hanya 2. Terus kita lanjut ke Bunda Indri Dewi. Bun, saya mau tanya, ini kan saya terakhir haid 19 sampai 21 Juli, sampai sekarang belum haid, di test pack negatif pun solusinya gimana? Oke, ini juga banyak ya yang ditanyakan ke saya di DM maupun di komentar YouTube. Sekali lagi saya jelaskan, telat haid tidak melulu harus hamil atau tidak selalu terjadinya kehamilan. Karena kembali lagi kita ini terdiri dari hormon-hormon. Kalau yang seperti ini saya juga akan tanya, KB enggak?
tesnya sudah telat haid enggak? Kayaknya udah telat ya, karena ini udah Juli. Terakhir haidnya itu Juli dan sampai sekarang blue bed, tapi di test pack negatif. Solusinya gimana? Solusinya adalah coba olahraga. Insya Allah kalau memang bunda ini nantinya akan mens ya, atau enggak hamil, tapi karena khawatir aja gitu ya terjadi apa-apa, olahraga, makan yang sehat, hindari stres, tidur yang cukup. Nah, karena itu Juli, Agustus, September. Sekarang udah September, sedangkan komentarnya 1 minggu yang lalu. Coba Bunda, kalau telatnya nanti lebih dari 2 bulan, silakan langsung konsultasikan dengan SPOG, biar di USG apa yang menyebabkan Bunda itu seperti itu, ya kan? Karena kan kita nggak menutup kemungkinan, bisa saja terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, gitu ya. Kemudian dari Kak Hifa Dwi, kalau timbul 2 garis tapi yang satu nggak berwarna merah, positif atau negatif pun. Oke, ini ternyata juga ada beberapa, mungkin 3-5 orang yang mengirimkan hal seperti ini. Ini contoh test pack-nya yang mungkin Bunda ini maksud. Ini nggak tahu ya, kan kadang yang komentar di YouTube sama yang di Instagram itu namanya bisa berbeda. Tapi saya pernah mendapatkan kiriman test pack yang seperti ini. Ini ada garis putihnya. Saya rasa ini bukan garis putih ya, karena ini membentuk putih karena yang samping-sampingnya ini bercak kepingpingan, sehingga dia langsung kayak ngeblok putih gitu. Nah, kalau seperti ini saya bacanya invalid. Karena apa? Seharusnya bercak ini nggak ada. Bercak yang ada di area pembacaan ini nggak ada. Menurut saya ya. Kemudian, karena harusnya merah, itu putih. Kenapa kok sampai timbul areanya itu naik tapi putih gitu loh ya. Itu intinya seperti itu. Kemudian kalau diamati lebih dalam, ini kan karena di YouTube yang nggak bisa saya zoom, atau ini nanti akan saya dekatkan lagi. Nah, coba perhatikan test pack ini Bun. Test pack ini tuh kayak partikel kondimen kimianya itu udah agak ada yang jerabut-jerabut gitu ya, udah ada yang keluar. Maka itu bisa saya katakan banyak hal, ataukah test packnya rusak, ataukah Bunda penggunaannya salah gitu ya, sehingga karena ini udah jelas timbulnya bercak-bercak ini menandakan test pack-nya salah atau cara penggunaannya yang salah, sehingga saya akan membaca jika hasilnya seperti ini maka negatif gitu ya Bunda. Harap test pack kembali. Yuk 3 pertanyaan terakhir. Dari Kak Resti Sugiyarti, telat head 5 hari di test pack garis 2 tapi samar, 2 minggu telat head di test pack kenapa garis 1 ya Bun? Oke, jika seperti ini saya akan menanyakan apakah ada keluar darah seperti itu ya, apakah ada ini itu dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menyuruh Bunda itu mengirimkan test pack yang positif. Ternyata ada yang DM ke saya itu benar-benar garisnya beneran, itu maksudnya positif. Kemudian saya minta test pack yang negatif gitu ya, ternyata negatif. Kalau seperti itu keadaannya, saya akan menyuruh Bunda langsung ke SPOG untuk USG. Karena saya nggak tahu apakah Anda hamil kemudian kadar HCG turun dan janinnya nggak berkembang atau seperti apa. Kalau yang seperti ini karena saya belum pernah mengalami, sehingga jika ada pertanyaan seperti ini saya akan langsung menyarankan ke SPOG ya, atau gimana gitu ya. Karena hal yang menyebabkan test pack positif itu juga ada. Maksudnya test pack positif palsu. Entah di kondisi apapun, itu ternyata memang bisa membuatkan test pack positif padahal Anda tidak hamil. Jadi seperti itu ya. Terus kalau Anda hamil kemudian test pack negatif itu juga kemungkinannya sedikit. Karena kita selalu kalau kehamilan memproduksi hormon HCG. Bisa jadi itu kayaknya nggak mungkin kalau Anda hamil kemudian di test pack kemudian negatif. Itu kayaknya nggak mungkin. Karena nggak mungkin-mungkinnya mungkin 2 minggu lah Anda test packnya negatif. Tapi untuk kedepannya kita hamil itu pasti kadar HCG-nya itu akan semakin meningkat di trimester pertama gitu ya. Justru malah kalau memang ada kejadian yang seperti ini, Anda yang perlu berhati-hati dan bertanya-tanya, kenapa test pack saya negatif padahal saya hamil? Ataukah test pack rusak ataukah kadar HCG saya rendah? Jadi itu perlu saya, jika itu yang terjadi kepada saya akan konsultasikan kepada SPOG, saya akan USG, saya akan menanyakan kadar HCG saya, apakah saya aman, apakah janinnya aman, begitu ya. Ternyata kurang satu ya, yang tadi ternyata pertanyaan yang sama. Kurang satu dari Sabah Serang. Dok, nah lagi-lagi jangan panggil dok ya, saya bukan dokter, saya ini cikgu ya.
Dok, maaf, kalau saya boleh tanya, aku di tes pack udah positif. Tapi setelah 2 bulan yang lalu di tes pack, sekarang aku malah datang bulan. Hah? Tapi setelah 2 bulan yang lalu di tes pack, sekarang aku malah datang bulan. Kira-kira gimana ya Bu? Oke, ini mungkin bisa jadi kaitannya dengan pertanyaan yang sebelum ini ya, yang barusan itu. Oke, jadi dia tes pack positif. Kemudian setelah 2 bulan lalu di tes pack, jadi gini, dia tes pack itu terakhir 2 bulan yang lalu terus positif. Dan sekarang haid. Pertanyaannya banyak sekali. Apa Anda hamil? Gitu kan? Karena kalau udah 2 bulan otomatis seharusnya Anda sudah ke SPOG dan dinyatakan hamil. Kalau hal yang seperti ini maka saya akan bilang, yang lalu itu Anda hamil nggak? Kok sekarang haid? Atau jangan-jangan Anda sudah hamil, waktu itu sudah ke dokter. Ini kan saya nggak tahu ya, pertanyaannya hanya gini aja. Saya nggak ada pernyataan dia sudah ke dokter atau apa dan lain sebagainya. Kalau memang Anda sudah ke dokter dan dinyatakan hamil dan Anda haid, seharusnya, tapi nggak mungkin deh ini kalau dia sudah ke dokter, nggak mungkin karena dia mengira haid. Seharusnya kalau orang hamil, dia tahu dirinya hamil, terus keluar darah, dia nggak akan mengira haid dan langsung ke rumah sakit. Kalau saya gitu. Kalau saya kedapatan positif, kemudian saya akan langsung ke SPOG 2 minggu setelah saya telat. 2 minggu terlambat saya pasti akan langsung ke SPOG. Kemudian kalau saya terjadi pendarahan, ya jelas saya akan langsung ke sana. Nah, jadi dari seperti ini ya, menurut saya, ini dia waktu itu tes pack garis 2 positif ini, saya nggak tahu gimana tes packnya. Saya mau tahu, apakah Anda waktu itu mengira itu positif, padahal yang seperti saya jelaskan di awal-awal itu ternyata garis 2 berjauhan, bisa jadi. Kemudian, ataupun tes pack itu rusak dan salah penggunaan. Itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan. Nah, jadi teman-teman, ini hal yang paling penting tentang tes pack itu sebetulnya mudah sekali, nggak ada yang susah. Dari pertanyaan ini memang beragam. Ini adalah edukasi aja buat bunda-bunda yang di sana yang benar-benar galau. Harapan saya adalah bunda kedepannya udah bisa membaca tes packnya dengan tanpa ragu. Karena apa? Jika Anda masih ragu, tes pack lagi hari berikutnya itu akan membuat Anda yakin dengan hasil tes packnya tanpa bertanya ke orang lain. Sehingga dengan 1 kali tes pack saja bunda itu udah yakin dengan pengalaman bunda sendiri ya. Nah, jadi teman-teman, gampang sekali untuk tes pack. Coba lihat video saya yang simulasi tes pack jumbo itu yang besar itu. Di situ saya mengatakan kalau negatif ya begini posisinya, kalau positif ya begini, kalau invalid itu begini, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih buat bunda-bunda di sana, ini adalah video saya yang terakhir. Saya terima kasih banyak karena sudah nonton. Saya akan mengadakan giveaway bulan depan, entah di awal, tengah, atau akhir bulan. Saya akan mengadakan giveaway. Buat teman-teman yang belum subscribe dan follow Instagram saya, silakan subscribe dan follow Instagram saya untuk mengikuti giveaway-nya. Pertanyaannya mudah sekali, 5 soal mengenai hasil tes pack. Siapa yang menjawab kelimanya itu benar akan mendapatkan hadiah giveaway dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.